Baik, selanjutnya Ustadz Hafizahullah izin bertanya. Seorang yang sangat sulit menepis dari memorinya meski sudah sangat keras berusaha dari suatu peristiwa kekerasan fisik yang hampir menghilangkan nyawanya. Itu apa bisa dijadikan pintu untuk dia mengharap berbagai kebaikan dari faidah adanya bala musibah tersebut? Afwan tambahan ketang Ustadz, peristiwa terjadi pada masa balitanya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah melindungi dan mengayominya. Jazakumullah khairan katsira atas pencerahannya. Pertanyaannya lah bala bagaimana? Jadi saya ulang lagi Ustaz ya. Saya sangat seseorang yang sangat sulit menepis dari memorinya meski sudah sangat keras berusaha dari suatu peristiwa kekerasan fisik yang hampir menghilangkan nyawanya. Itu apa yang bisa dijadikan pintu? Apakah bisa dijadikan pintu untuk dia mengharapkan berbagai kebaikan dari faidah adanya bala musibah tersebut? Terus tambahan keterangannya, peristiwa itu terjadi pada masa balitanya yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi dan mengayominya. Allahu Akbar. Menjadikan wasilah untuk jadi seseorang yang sesungguhnya mengayomi dan melindungi malah berbuat sesuatu tindakan, suatu perbuatan yang nyaris menghilangkan nyawanya. Dan si objek nggak bisa menghilangkan memori itu, teringat terus meskipun sudah berusaha menghilangkannya. Perlu kita sampaikan bahwasanya sebaik-baiknya orang adalah yang memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, berilah permaafan. Berilah permaafan. Abu Fathia, kalau misalnya Abu Fathia saya berbuat salah kepada jenengan, salahnya ringan, memaafkan gampang. Kalau saya berbuat kesalahan yang lebih tinggi, memaafkannya gampang apa tidak? Agak berat. Kalau kesalahannya berat banget, kira-kira memaafkannya berat apa gampang? Berat sekali. Nah, sesuai dengan beratnya amalan, maka demikian juga besarnya pahala. Ini tentunya perkara yang berat sekali. Memori yang tidak bisa hilang tentang seseorang yang sesungguhnya mengayomi dirinya, tetapi malah berbuat sesuatu yang nyaris menghilangkan nyawanya. Gak bisa hilang, pasti gak bisa hilang. Meskipun sudah berusaha luar biasa. Tapi pertanyaan kita sekarang, ingin gak mendapatkan fadilah yang tinggi? Ingin apa tidak? Ingin. Bismillah, berusaha. Berat, iya, memang berat. Pahalanya pun mengikuti upayanya. Ingat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya anak namanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia dikabarkan berbuat serong, desas-desus demikian rupa, membesar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkena pengaruhnya karena desas-desus yang sedemikian besarnya. Dan diantara yang andil membesarkan desas-desus ini adalah orang yang selama ini kebutuhan hariannya ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq, Mistah bin Utsasah. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah gak akan menafkahi lagi. Maka turun ayat yang maknanya menegur, kalau memaafkan maka mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Abu Bakar bersikap memaafkan. Berat apa tidak? Anaknya dibicarain dengan yang tidak, dan yang membicarain adalah orang yang ditanggung hidupannya. Disuruh memaafkan, berat. Berat tapi Abu Bakar memaafkan. Nah, maka maafkanlah. Maafkanlah. Terlebih yang dimaksud orang yang sesungguhnya harus mengayomi adalah orang tuanya misalnya, atau ayahnya. Maka di sini ada silaturahim. Ada faedah yang lain, silaturahim. Maka maafkanlah. Pahalanya sangat besar sesuai dengan perjuangannya yang besar untuk memaafkan. Maka sekali lagi maafkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada upaya-upaya dari para musuhnya untuk membinasakan beliau. Apa yang beliau lakukan? Dendam atau memaafkan? Memaafkan. Nah, itu teladan kita. Betapapun lagi sholat sujud ditipuin sama kotoran onta. Itu gimana? Rumah dikepung, beliau mau dibunuh. Berdakwah malah dilemparin dengan batu-batu, dibeli orang gila sampai berdarah-darah. Beliau bersifat memaafkan.
Padahal pada saat itu beliau sebenarnya mampu membalas dendam saat itu. Bagaimana tidak mampu, malah malaikatnya yang menawarkan. Iya. Malaikat penjaga gunung telah diizinkan oleh Allah, sekiranya kamu mau gunung ini mau dimakan, Nabi jangan. Jadi memaafkan ini harus berlatih. Kita semuanya harus berlatih menjadi orang yang pintar-pintar memaafkan, pintar minta maaf dan pintar memaafkan dua-duanya. Pintar minta maaf, gampang minta maaf, juga gampang memaafkan, perlu latihan. Dan kalau pertanyaannya dijadikan wasilah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya terkait dengan hal ini, dia keberadaannya didolimi. Kan ada hadis yang maknanya wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, atau kama qala. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang didolimi, karena tidak ada tabir pembatas antara doanya orang yang didolimi dengan Allah. Artinya pasti dikabulkan. Kalau orang ini berdoa, ya Allah binasakanlah dia, ya dikabulkan itu. Tapi janganlah terus berharap pahala, gitu saja. Jadi apakah bisa berharap kebaikan dari didolimnya ini ya? Berharap pahala yang besar. Berharap pahala yang besar, semoga dia diampuni, ampuni dia ya Allah, dan saya sebagai orang didolimi, gantilah musibah yang berupa didolimi, yang sakit hati, yang nggak enak dan seterusnya, dengan sesuatu yang lebih baik, yang engkau lebih tahu ya Allah. Masya Allah, Jazakallah Ustaz atas jawabannya.